wabarakatuh. Aduh, ini. Kita buat lagi. Jadi seperti ini cara kerjanya. Pagi sudah panen jagung, setelah panen maka kita buat tempat yang akan buat nanam lagi. Jadi cara menanamnya begini, jadi rumputnya, terus akar-akarnya semua kita buang. Nah, setelah kita buang kemudian kita bikin tempat yang baru. Ini kita buang dulu, jadi ini rumputnya semua kita buang, kita bersihkan dulu. Nah, nanti plastiknya ini plastiknya kita, nah kalau sudah dipanen duluan seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita buat bedengan baru untuk tanaman baru. Jadi seperti orang tumpang sari itu, tumpang sari. Jadi yang sebelahnya panen, sininya mulai nanam. Nanti kalau sininya panen, sebelahnya mulai nanam. Jadi panennya lumintu. Kalau istilahnya orang Jawa itu lumintu. Jadi nggak sekali panen terus habis itu nggak ada lagi, itu enggak. Jadi dibuat seperti ini biar panennya terus menerus. Ini hampir setiap 2 minggu sekali ya panen. Sekarang bikinnya memang dibuat seperti itu, nanamnya seperti itu. Jadi sedikit, kemudian 2 minggu lagi sebelahnya buat nanam lagi sedikit. Nanti akhirnya panennya juga lumintu. Jadi tidak sekali panen terus habis, tidak. Cara mengaturnya seperti itu. Jadi kalau untuk hasil 2 mingguan, jadi bukan hasil panen per musim, ini bagus. Jadi sistem seperti ini bagus. Per 2 minggu panen. Panenan yang kemarin masih ada, ini sudah panen lagi. Kalau dibuat sekali panen bulan, nah, itu terlalu lama. Jadi untuk hasil 2 mingguan itu bagus. Sekarang lomboknya panen. Kalau lombok kan bisa berkali-kali, bukan hanya satu panen terus habis. Lombok bisa diatur seperti itu. Walaupun nanamnya agak banyak, nanti panennya juga lumintu. Sekarang panen, seminggu lagi panen, 2 hari lagi panen. Itu kalau lombok. Kalau jagung nggak bisa seperti itu, karena jagung sekali panen habis. Sekali panen habis. Panennya cuma 1 kali kalau jagung. Kecuali kalau jagung manis yang buat itu, yang diambil jantannya itu untuk sayuran, nah itu bisa berkali-kali. Panennya bisa berkali-kali karena setiap ruas ada jantannya dan diambil jantannya sekali, nah besoknya lagi jantannya tumbuh lagi. Itu kalau yang buat jagung sayur itu, jagung yang buat sayuran itu, sop jantan itu enaknya, bukan main itu.
di sini nggak pernah ngesop jantan. Paling sopnya maunya ya wortel. Kalau jantan nggak pernah dibuat sop. Ini caranya begini. Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah 2 bedeng. 2 bedeng. Dan kita buang rumputnya. Ini rumputnya juga banyak ini. Buang rumputnya aja ini setengah hari sendiri. Apalagi kalau kerjanya cuma sambil mainan, sambil buat video, awet. Ini bisa awet. Jadi, pekerjaannya selesai, cara mengerjakannya santai, namun akhirnya selesai. Karena walaupun kelihatannya santai, ini juga serius. Ya namanya juga nyangkul. Nyangkul kalau tidak serius maka tidak akan menjadi hasil cangkulan yang baik. Ini kan ya untuk santai juga, boyok juga ini. Namanya nyangkul. Tapi Mbak Uncek seperti ini, kerja seperti ini happy sekali. Karena sepertinya Mbak Ucek ini jiwanya jiwa petani. Makanya kalau kerjanya di perusahaan kok bijak ke kebun, ini seneng. Ya panas, ya capek, tapi seneng. Pekerjaan yang dikerjakan dengan hati senang, dengan hati gembira, itu akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan. Ya contohnya seperti ini. Karena dikerjakan dengan senang hati, gembira, maka nanti juga insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan. Bisa buat nyicil utang, bisa buat nafkah keluarga. Ini jelek-jelek begini, ini pahlawan ini. Satu, pahlawan keluarga. Yang kedua, pahlawan devisa negara. Kelihatannya ya remeh ya, namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia Angkatan Beliau. WMI, Buruh Migran Indonesia. Tapi ini sebenarnya pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara membantu perekonomian negara. Dengan makin banyaknya TKI, maka banyak pula uang yang dikirim dari luar negeri masuk ke negara Indonesia. Jadi duit itu kan tadine wong sing ora entuk kesempatan mendapatkan lapangan kerja di Indonesia, sehingga ya mau tidak mau harus mencari sendiri lapangan kerja dengan cara ke luar negeri yang ada lapangan kerjanya. Misalnya ini Indonesia banyak lapangan kerja, terus kemudian semua warganya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan itu, sehingga tidak usah keluar negeri. Ya kita semua juga memilih hidup di Indonesia, karena sebaik apapun rezeki itu tidak mengalahkan rezeki yang ada di negaranya sendiri. Ibaratnya hujan batu di negeri sendiri itu lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Itu ibarat. Nah kalau ibarat itu kita balik, lebih baik hujan emas di negeri orang daripada
hujan batu di negeri sendiri. Kalau kita balik begitu ya hasilnya juga terbalik. Ternyata yang ada lapangan kerja di sini ya kita ikut saja dengan kodarnya yang ngecat Lombok. Gak apa-apa, manusia hidup itu tidak terlepas dari kodar ya, kita cuma bisa berusaha, nanti yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita cuma bisa berusaha saja. Usahanya bagaimana ya dengan cara berbagai macam usaha. Yang penting bisa terlaksana. Dan itu semua itu memang sudah dikehendaki yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Nah, ini kita ambil rumputnya yang sebelah sini biar kelihatan, nanti sudah kelihatan rapi. Terus kita ambil yang plastiknya, itu plastik yang hitam untuk menahan pertumbuhan, yaitu tumbuhan predator. Contohnya ya rumput ini tumbuhan predator, tumbuhan yang mengganggu tumbuhan utama. Ini rumput, ini untuk menghalangi pertumbuhan rumput. Nah, ini dipasang plastik biru, plastik hitam, bukan biru, hitam. Nanti kalau sudah dipasang itu pertumbuhan rumput tertahan oleh plastik, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga untuk matun rumput. Kalau yang diwatun itu mesti rumput, matun jagung. Kalau jagungnya dipaculi, matun itu ya rumput, membersihkan rumput yang di sela-sela tanaman. Arep takon arep nanti Kang, arep besik dele. Lho kok malah delene dibersih ya mati kabeh. Itu maksudnya ya besi suket sing nang salah-salane dele. Ora kok delene biasa ya mati kabeh. Delene dipaculi ya mati kabeh, malah ora dadi tanduran. Panen. Jadi seperti ini kita bersihkan dulu rumputnya. Mesti kodok senengane ndelik. Mungkin gitu wong. Ngalih, Dok. Kodok ngalih. Yuk. Kon ngalih ora gelem. Uncalne. Nek ora tak uncalne nang malah kepacul kowe lara. Kana ngalih. Kana. Delik kana. Delik. Wes aman. Kodok wis delik. Kodok wis delik aman. Delik ini sudah aman, seperti ini sudah aman. Kodok es delik. Sekarang kita buang rumputnya dulu. Ini bonggol kebun sederhana. Jadi bonggol kebun ini kalau tidak dibuang sewaktu kita membuat bedengan baru. Jadi jangan takut, seperti ini caranya. Bonggolannya kebun dibuat dulu. Nanti kalau sudah harus bersih, terus ini kita ambil plastik.
plastiknya kita ambil terus kita buat bedengan baru. Itu begitu caranya. Kalau tidak begini nanti tidak bersih, susah cara membuatnya karena masih terganggu oleh ini tumbuhan rumput. Jadi ini tumbuhannya kita buang dulu. Nanti kalau sudah bersih baru kita bikin untuk plastiknya. Ya memang begini, jadi cara kerjanya begini. Kalau langsung ini dibuat untuk tempatnya ini masih ada rerumputan ini yang masih mengganggu. Ini harus dibersihkan dulu biar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita buang dulu rumputnya. Begini ini namanya bekerja di luar negeri. Apa dikira kalau di luar negeri terus mesti meja, terus pakaiannya bersih, pakai hem, pakai dasi, walah. Ya itu ya ada sebagian ada yang seperti itu. Tapi ini Mbak Uncek lain dari yang lain. Mbak Uncek ini apa adanya. Mbak Uncek kerjanya seperti ini. Jadi macul. Setelah orang tani kemanapun jiwa petaninya masih ada, masih melengket jiwa di hati. Maka dari itu kita cinta kepada bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang telah bersusah payah menanam padi untuk makan semua warga negara Indonesia. Kalau tidak ada bapak petani yang sudi menanam padi, ada kita makan apa? Lo kan bisa impor, Mas. Lah impor juga yang menanam ya tetap Pak Tani. Yang menanam dari hasil impor itu juga Pak Tani. Kita mengimpor dari Thailand misalnya, ya Pak Tani Thailand sana. Nah, kalau orang Thailand nggak ada yang mau bertani, nah kita mau makan apa? Ya makan nasi lah. Ya nasi kan dari beras. Nanam siapa? Nah, ya Pak Tani. Maka kita patut bersyukur dengan hamba Tuhan yang berprofesi sebagai petani. Karena saya juga keluarga petani, jadi saya juga bersyukur kepada bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang sudah bersusah payah untuk menggunakan orang sak yang memakan hasil pertanian. Oke, terima kasih, itu dulu sekiranya. Nanti kita sambung lagi di episode videonya Mbah Uncek yang selanjutnya. Ini kita cukupkan dulu, kelihatannya baterainya sudah ngedrop. Maklum ini YouTuber dengan modal HP kentang, HP dalang anjing. HP ini dua fungsi, jadi satu untuk HP anjing. Kalau kita dikejar anjing sampai gede nih HP ini. Oke,
Balang anjing itu kain-kain tenan iki. Kain-kain tenan. Ini untuk balang HP, balang anjing. Oh, itu bosnya sudah mau api-api dada-dada. Kalau ngelihat saya lihat dada-dada. Tadi ini kesenangan duwe kuli serba bisa. Ye! Punya kuli serba bisa. Di pabrik mau, di kebun mau, diajak tani gelem. Oh, ini jarang punya kuli seperti ini. Wah, bos saya ini patut berterima kasih ini. Patut berterima kasih kepada Tuhan. Punya kuli mbah uncek. Dijak soro gelem, dijak panas ya gelem. Neng proyek ya gelem. Kena apa gelem? Butuh. Ora butuh ya enggak. Kepeksa ya. Wongnya kepeksa ya malah gelem. Tapi dengan jiwa yang senang, dengan keadaan yang hatinya senang, ini maka kita mengerjakannya ini dengan hati senang. Jadi tidak gerindel. Sebab seringan apapun jenis pekerjaan, nah, kalau kita mengerjakannya ini tidak ikhlas alias gerindel, ini jadi berat. Seperti ini ya capek, panas, tapi hatinya senang. Nah, ini jadi ringan untuk mengerjakan. Nah, ringan untuk dikerjakan juga hasilnya banyak, tapi jarang orang mengamalkan itu yang kalau hadisnya Rasulullah pernah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi.